Ini RT ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya minta kepada pengacara saya, ini saya biasanya nggak keras ya, tapi ini karena menyangkut RT ya. Pak RT ini di samping apa ya, imam masjid, walaupun bacaannya nggak genah ya, terus memukul saya dan mengusir saya. Ini saya benar-benar sakit hati saya. Terus yang perlu tahu ya, Pak RT ini sangat suka dengan roti buatan Mbak S. Ini udah rame itu. Di halayak itu rame. Ternyata Pak RT ini kesukaannya, hobinya adalah makan roti. Di samping dia itu pejabat tingkat bawah, dia itu suka sekali makan roti. Roti bikinan Mbak S dari Amerika. Itu juga pengacaranya Mbak Sarah. Salam waras. Jadi kemarin itu si Sahara Sahara ini ditinggalkan oleh LBH Ansor. Jadi LBH Ansor ini menarik diri dan tidak membela lagi Sahara. Kalaupun si pengacara yang tergabung di LBH Ansor itu sekarang memakai firmanya sendiri, memakai kuasa hukumnya tersendiri, jadi perkumpulan kuasa hukumnya mereka sendiri ya, tidak atas nama LBH Ansor lagi. Nah, Sahara sekarang ini dan kelompoknya itu ya, mungkin sekarang lagi kebingungan nih, apalagi orang-orang yang membela Sahara. Nah, kemana dia akan meminta pertanggungjawaban telah membela Sahara? Mau minta sama Sahara untuk apa ya? Untuk sewa pengacara si Saharanya ya orang kiri. Nggak bakalan punya uang untuk untuk ngebayarin para pengacaranya. Jadi sekarang itu mereka itu hanya mendapatkan janji-janji palsu si Sahara saja dengan terbujuk rayu. Tapi kenapa mereka terbujuk rayu? Mungkin nakal ya. Nakal ya. Apalagi tuh si Pak Yono itu ya. Masyarakat itu curiga sekali tuh sama Pak Yono itu, jangan-jangan itu sudah dikasih nasi. Ada dikasih apa segala macam, ada istilah lagi dikasih nasi, ada dikasih apem. Sama si Sahara. Jadi sekarang Sahara ini lagi sendirian, nantinya juga dikeroyok oleh teman-temannya yang telah dipengaruhi oleh si Sahara ini, karena ya itu atas ulah Sahara menyeret banyak orang, banyak sekali, bukan satu dua. Ada berapa orang itu, Pak Mujani ya, kalau yang hafal silahkan ya, Laramen, si Tio, si Agil, kalau Agil jangan dibilangin Pak Yono, kemudian si Pak RT, Pak RW, waduh banyak sekali itu. Si siapa itu yang Pak Profesor itu ya, yang katanya mengusir Pak Yaimin dari musola itu, wah itu satu juga, waduh. Jadi berjamaah lah ya orang ini membuli Pak ini Yaimin, membuli Yaimin ya. Sekarang ini mendapatkan karmanya atas tuntutan-tuntutan yang akan dilayangkan oleh oleh Yaimin. Kemudian si Sahara ini mengalihkan isu. Dialihkannya isu, kalau tempo hari dia itu hanya bilang tidak mau mengangkat isu pelecehan. Sekarang ini dia mengangkat isu pelecehan. Makin orang nggak percaya, karena yang melecehkan itu adalah Anda, Sahara. Anda mau minta dilecehkan sama Pak Yaimin, tapi Pak Yaimin nggak mau melecehkan Anda. Jadinya panas deh sendiri. Ya, salam waras ya Sahara. Semoga lo kuat di penjerong ya Sahara ya. Salam waras. Alasan Sahara itu ya bersikap kasar sama Yaimin, dia tuh sakit hati karena Yaimin tuh pernah melakukan pelecehan seksual secara verbal, kata dia. Ya cuman gue ngeliatnya nih orang korban pelecehan seksual ya kan, kok dia mulu yang nyamper-nyamperin. Semua videonya itu dia yang ada di rumah Yaimin. Nih setahu gue nih perempuan biasanya itu malas berurusan sama laki-laki yang pernah melecehkan dia secara verbal, pelecehan apapun. Perempuan tuh malas berurusan sama laki-laki yang omongannya jorok. Kita tuh cenderung menghindar, jaga jarak, ya kan. Memang gue juga ngebungkiri ada laki-laki yang joknya tuh jorok. Nah ngadepin laki-laki kayak gitu, ya udah cukup diem, jaga jarak, bersikap datang, menunjukin gestur nggak nyaman, cukup kok. Nggak perlu yang sampai kita heboh, saya dizolimi, saya gini-gini. Cukup menghindar. Masanya di semua video yang dia share kagak ada dia menghindar, malah dia nyamperin mulu. Lo kocak banget itu korban pelecehan seksual. Bisa iya atau tidak
kita bahas agak panjang ya. Tapi fokus pada karakter Sahara yang saya lihat dia karakternya kalau memusuhi orang, dia ingin orang itu sejatuh-jatuhnya dan dia akan mencari pasukan sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi, untuk ikut membenci musuhnya. Sampai dia menemui mantan suami dan mantan istri pasangan mereka itu ya yang dimusuhin. Ini penting kita bahas. Rada panjang ya. Saya nanyain ke Gemini. Saya poin-poinnya aja baca. Sudut pandang karakter sifat kepribadian dalam konteks yang saya sebut, perilaku semacam itu dapat dipicu oleh beberapa sifat atau sindrom psikologis non-klinis, yaitu crab mentality, mental kepiting ya. Dia tidak suka orang lain ikut sukses. Extreme envy, iri hati yang ekstrim. Controlling dan manipulatif personality, kepribadian pengendali dan manipulatif. Sudut pandang kemungkinan gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, borderline personality disorder. Ini masih banyak ya, tapi kita mungkin dia salah satunya. Ini hanya disclaimer ya, dari awal saya melihat berbeda gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menggebu-gebu menjelekan orang lain, malah kita harus waspadai orang itu seperti apa. Bukannya malah kita membenci orang yang bermasalah dengan dia. Jangan, karena kita bisa aja kita terjebak gitu loh, kayak Pak RT. Dalam kehidupan kita, kalau ada yang baik berlebih, perhatian berlebih, royal berlebih, waspadai. Pasti dia punya mental seperti yang saya sebut di atas. Si Ridho tantrum guys, gara-gara disuruh jangan makan uang uang negara. Dikira si Ridho PNS katanya, ini tantrum. Sumpah lucu banget ini, lucu banget asli. Kalau orang lagi galau nonton si Ridho diolehnya sama cewek-cewek ini, mesti langsung enak pikirannya guys. Beneran ini guys, gak bohongan. Sungguh asik. Begini